Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini untuk menunaikan kewajiban diri sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan tercinta suri tauladan manusia hingga akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua yang masih istiqamah mengikuti jejak ajarannya sampai detik ini. Tak lupa pula kami sebagai khatib pada kesempatan yang berbahagia ini berpesan dan berwasiat terus menerus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita membaca sejarah Islam, setidaknya ada 3 peristiwa penting yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, peristiwa boikot yang dilakukan kaum Quraisy kepada seluruh keluarga Bani Hashim. Kaum Quraisy tahu bahwa sumber kekuatan Nabi Muhammad adalah keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sekaligus menyakitinya, mereka sepakat untuk tidak mengadakan perkawinan, transaksi jual beli, dan berbicara dengan keluarga Bani Hashim. Kemudian yang kedua, peristiwa wafatnya paman beliau Abu Talib. Peristiwa ini menjadi sangat penting dalam perjalanan dakwah Nabi, sebab Abu Talib adalah salah satu paman beliau yang senantiasa mendukung dakwahnya dan melindungi dirinya dari kejahilan kaum Quraisy. Ketiga, peristiwa wafatnya istri beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang istri yang paling dicintai dan mencintai, tapi juga sebagai sahabat yang senantiasa mendukung perjuangannya, baik material maupun spiritual, yang senantiasa bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Oleh karena itu, wafatnya Siti Khadijah menjadi pukulan besar bagi perjuangannya. 3 peristiwa yang terjadi secara beruntun itu sangat berpengaruh pada perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sedikit sedih dan gundah gulana. Ia merasakan beban dakwah yang ditanggungnya semakin berat. Oleh karena itu, para sejarawan menamai tahun ini dengan sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Dalam kondisi seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj.
Isra adalah peristiwa diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj merupakan peristiwa dinaikkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan banyak hal kepada Nabi Muhammad. Dalam perjalanan Isra, ia melihat negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di dalamnya pernah diutus para rasul. Sedangkan dalam perjalanan Mi'raj, ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai dengan 620 miladiah. Menurut Al-Allama Al-Masfurhuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang kurang dalam menempatkan posisi akal untuk memahami hal yang bersifat gaib. Maka seringkali kita akhirnya tidak bisa memetik hikmahnya, padahal masalah keimanan itu selalu berkaitan dengan hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Dinamakan sesuatu itu gaib manakala tidak bisa direkam oleh indera kita, yang karenanya tidak bisa dioleh oleh akal. Sebab fungsi akal adalah mengolah data-data yang sempat direkam oleh indera kita. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, didengar dan tidak bisa dirasa, tentu tidak akan bisa dimengerti oleh akal. Maka dari itu, peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk dalam perkara yang gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu hanya diberikan kepadanya, tidak mungkin diberikan kepada manusia biasa. Namun demikian, berdasarkan petunjuknya, ada amalan bagi orang-orang yang beriman yang memiliki fungsi sama dengan Mi'raj, yaitu ibadah salat. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat secara bahasa berarti doa. Doa pada hakikatnya merupakan bentuk dialog antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang salat, hakikatnya ia sedang bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara hakiki fungsi salat dan Mi'raj sama, yaitu bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
Solat yang benar mesti menghasilkan buah yang sama dengan buah Isra Mi'raj, yaitu kesadaran individual dan sosial. Tujuan utama solat menurut Al-Quran adalah untuk berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Thaha ayat 14. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Salat yang memiliki dimensi individual dan sosial adalah solat yang dilakukan dengan khusyuk dan daim atau kontinu. Menurut Imam Al-Ghazali, solat khusyuk adalah solat yang dilakukan dengan penuh kesadaran, yaitu memahami apa yang diucapkan dalam solat sehingga melahirkan perasaan ta'zim atau hormat, khauf atau takut, harap atau roja, dan haya atau malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini di samping akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman jiwa, juga akan mampu memotivasi musalli untuk merealisasikan seluruh janji yang diucapkannya di dalam solat ke dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sebelum solat maka dilakukan iqamah. Apa kandungan hikmah luar biasanya? Ingatlah bahwa saat kita dilahirkan, kita diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Kemudian saat kita meninggal, kita akan disolatkan. Nah, rangkaian hidup kita sebenarnya hanyalah sepanjang waktu antara azan dan solat, yaitu iqamah. Sungguh sangat singkat. Wajar kiranya solat menjadi pembeda antara muslim dan non-muslim. Solat juga merupakan kunci surga. Selain itu, solat juga merupakan ibadah utama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dalam rangka menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ibadah solat hendaknya tidak saja kita jadikan sebagai kewajiban, namun menjadi suatu kebutuhan. Di samping itu, hendaknya kita semua mesti mau memperbaiki diri dan berkaca kepada setiap musibah dan bencana yang sering terjadi. Bukan saja hanya bencana alam yang bisa kita resapi dan kita maknai, melainkan bencana moral yang telah banyak melenceng, baik dari tata kehidupan para pejabat eksekutif, yudikatif maupun legislatif, sehingga masyarakat biasa telah banyak terlepasi dan sungguh telah jauh berpijak dari rel-rel kehidupan yang baik dan hakiki sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون